Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berita pertarungan Luo Feng menyebar di lahan bersalju yang tak berujung dari wilayah internal perahu semesta, Master 5 Kekacauan dan Master Anyong sedang menginjak tanah bersalju, tidak berani terbang karena langit di wilayah ini sangat berbahaya. Setiap langkah yang mereka ambil bagaimanapun memungkinkan mereka untuk maju dalam jarak beberapa ratus ribu kilometer. Tiba-tiba, Master 5 Kekacauan berhenti dengan cemberut. Apa ada masalah? Master Anyong langsung bertanya. Wajah Master 5 Kekacauan memancarkan kemarahan saat dia berkata dengan suara rendah. Luo Feng telah muncul di ruang pilar batu bergaris hitam. Ruang pilar batu bergaris hitam? Master Anyong bergembira sesaat, lalu langsung berkata, oh benar, dari apa yang saya ingat, mata jernih sekarang berada di ruang pilar batu bergaris hitam. Mata jernih telah bertukar pukulan dengan Luo Feng, lanjut Master 5 Kekacauan sambil menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, bahkan mata jernih bukanlah tandingan Luo Feng. Luo Feng dengan mudah menangkis serangan jiwanya. Dia hanya bisa mengandalkan harta sejati tipe domainnya untuk menekan Luo Feng, sehingga Luo Feng tidak bisa cukup dekat dengannya untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Apa? Master Anyong sangat terkejut. Luo Feng memiliki beberapa tubuh, dan ini mungkin tubuh mosanya, tebak Master 5 Kekacauan dengan cemberut. Saya tidak peduli bagaimana dia berhasil menangkal serangan jiwa, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya benar-benar dapat menekannya, mengingat kemampuanku. Yang menjadi masalahku sekarang adalah, setelah pertempuran, Luo Feng pergi dengan cepat, tanpa ada yang tahu kemana dia menuju kali ini. Masih dalam perjalanan, mata Master Anyong menyipit. Di mana tepatnya tujuan terakhir Luo Feng ini? Siapa yang tahu? Master 5 Kekacauan menggelengkan kepalanya. Scene berganti. Ruang pilar batu bergaris hitam sangat luas dan aneh, dan 16 pilar batu bergaris hitam itu tingginya tak berujung. Hahaha, setelah setengah bulan, akhirnya saya menemukan ruang rahasiaku sendiri. Luo Feng melihat ke arsitektur ujung hitam yang jauh dan tidak dapat menahan senyum. Dia sudah merasakan sesuatu, dan karena itu adalah sensasi yang hanya bisa dideteksi dengan baik dalam jarak dekat, dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir ini untuk mengelilingi 16 pilar batu bergaris hitam ini. 5 kekacauan. 5 kekacauan. Token hitammu telah jatuh di tanganku. Siapa yang tahu apalagi yang kamu tinggalkan di sini, di ruang rahasia ini? Gumam Luo Feng. Ciu, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ruang rahasia sangat besar, ukurannya sebanding dengan bebatuan raksasa terbang yang berkelok-kelok di sekitar pilar batu bergaris hitam. Ketika Luo Feng terbang untuk berdiri di hadapannya, dia merasakan betapa kecilnya dia. Tetapi ketika dia menggunakan tangannya untuk menyentuh dinding dengan ringan, dia dengan mudah menembusnya. Luo Feng terkejut dan tertawa. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dan seluruh tubuhnya melewati dinding bangunan itu untuk masuk ke dalamnya. Ada ruang individu di dalam ruang rahasia yang menjulang, luas dan tak berujung, dan hanya Master Token Hitam yang bisa masuk. Ini sangat besar. Luo Feng tertahan di udara saat dia melihat ke bawah ke tanah yang luas. Di tanah yang ditutupi oleh pegunungan, ada bagian yang sepertinya dicukur rata. Sekali melihat ke dinding batu yang halus, dan dia bisa melihat sejumlah besar diagram pahatan dan transkrip rahasia. Ciu, Luo Feng turun dengan cepat untuk mendarat di titik awal pahatan dan transkrip yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya ada tulisan kuno yang tidak dia kenal.
Ini berbeda dari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno di perahu semesta. Namun mereka memiliki tekad yang kuat dan dapat dengan mudah mengirimkan informasi kepada pembaca. Saya, Master 9 Mortal. Token hitam ini telah bersamaku selama banyak generasi. Generasi makhluk agung telah dimusnahkan dengan hanya beberapa jejak yang dapat dibedakan. Ini adalah sesuatu yang selalu saya keluhkan. Jadi, saya punya sebuah pemikiran. Saya berharap bahwa di masa depan, pemilik selanjutnya dari ruang rahasia ini dapat meninggalkan beberapa informasi tentang diri mereka sendiri. Setidaknya, ketika akhir mereka sudah dekat, dan dengan demikian, generasi mendatang akan mengetahui tentang mereka. Saya telah hidup hampir 3 generasi era. Akhir hidupku sudah dekat. Saya telah menunggu dalam diam. Jika saya mati, generasi yang akan datang dapat memiliki hartaku. Hahaha, hanya saja saya tidak tahu siapa dari generasi selanjutnya yang akan memiliki kesempatan seperti itu. Aku, Sparrow Spring, harta senior 9 Mortal telah menjadi milikku, dan aku berterima kasih kepada senior 9 Mortal dan para senior sebelum dia. Mungkin ruang-ruang rahasia ini memiliki banyak master lain sebelumnya, tetapi informasinya tidak cukup rinci. Jadi saya telah menyatakan senior 9 Mortal sebagai pemilik ruang pertama. Saya akan menjadi yang kedua, dan jika saya tidak dapat menghindari hari kiamat, maka saya akan meninggalkan barang-barang berharga ini di sini. Ini adalah diagram teknik rahasia yang telah saya pahami. Di dinding batu yang sangat luas, ada banyak sekali patung. Setiap patung mewakili master luar angkasa yang berbeda. Aku, Master Mata Kekaisaran, Master luar angkasa ke-193. Senior sebelumnya tidak meninggalkan apapun. Hahaha. Tapi setelah menjelajahi 3 negeri paling berbahaya, hal yang paling menjengkelkan untuk diperhatikan adalah ada banyak tempat tak dikenal di dalam 3 wilayah paling berbahaya. Dan dengan demikian, banyak bahaya yang tidak diketahui. Jadi saya mendapat ide, setiap master luar angkasa harus meninggalkan peta yang terkait dengan temuannya sendiri dari 3 tanah paling berbahaya. Setiap generasi setelah itu akan melengkapi peta dengan lebih detail, dan peta ini akan selalu ditinggalkan di sini. Saya yakin setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, peta ini akan menjadi lebih detail dan akan menjadi keuntungan terbesar bagi pemilik ruang rahasia ini. Saya akan meninggalkan petaku tentang 3 tanah paling berbahaya di sini. Menjelajah di sepanjang dinding batu yang halus, Luofeng bisa melihat tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para ahli ruang angkasa dari generasi ke generasi. Melihat garis mata yang sama, sepertinya tidak ada akhir. Hahaha, kalian generasi selanjutnya, menangis saja. Aku akan menghancurkan semua yang terkumpul tentang 3 tanah paling berbahaya di peta ini. Ingat, aku adalah Master Persik, Master luar angkasa ke-1928. Aku meninggal. Tidak ada harta sama sekali. Hahaha. Semakin banyak dia melihat, semakin banyak transkrip yang dia temukan. Lebih jauh ke bawah, master luar angkasa lain meninggalkan peta yang memicu transmisi kumpulan informasi yang kaya. Mungkin ada interupsi atau penghancuran yang disengaja di antaranya, tetapi mayoritas memilih untuk mengirimkan dan menyerahkan rekaman yang dikumpulkan di peta ini. Itu adalah tradisi. Di peta, banyak makhluk agung telah memilih untuk meninggalkan diagram teknik rahasia yang sangat mereka banggakan. Saya pikir jumlah master luar angkasa mungkin harus dihitung dengan satuan puluhan ribu, gumam Luofeng sambil memandang dengan diam-diam, seolah-olah dia bisa melihat perubahan master luar angkasa dari generasi ke generasi. Tebing itu tampak tak terbatas. Luofeng sedang berjalan sambil melihat catatan di atasnya. Bahkan jika satu master luar angkasa hanya mewakili 1 era alam semesta, itu lebih dari 10.000 era alam semesta. Selain itu, banyak makhluk agung di sini telah hidup selama 3 era alam semesta. Ketika master luar angkasa tua meninggal, akan membutuhkan waktu lama bagi master berikutnya untuk menemukan token hitam ini, pikir Luofeng. Dia terus membacanya. Banyak makhluk agung telah meninggalkan gambar ukiran teknik mereka di sini. Rupanya
Mereka telah mencurahkan banyak energi untuk itu, dan mereka dibentuk oleh upaya terbaik mereka. Meskipun Luo Feng telah mencapai tingkat master alam semesta di jalur pengukiran, dan sebagian besar teknik di sini telah ditinggalkan oleh master alam semesta, namun dia masih terkesima. Luo Feng berjalan di bawah karang, mengagumi ukirannya. Aku, Feng Guling, adalah master luar angkasa ke 20.293. Ada total 9 master tertinggi alam semesta di sini, termasuk saya. Sama seperti mereka, saya akan menjelajah dalam reinkarnasi seperti yang sebelumnya. Berpetualang dalam reinkarnasi sangatlah berbahaya. Saya mengambil kesempatanku di Gunung Mengalir Tabrujung dan mendapatkan sepotong baju besi yang sangat kuat dan nomor 2 setelah harta sejati tertinggi. Ini bernama armor pemusnah iblis gila. Aku akan meninggalkan baju besi dan beberapa harta karun sejati yang tidak kubutuhkan di sini untuk para junior. Adapun peta 3 negeri ekstremis, aku bisa berkontribusi lebih banyak. Di ruang token hitam ini, banyak makhluk agung telah berkontribusi untuk memperbaiki peta. Meskipun lusinan dari mereka memilih untuk menghancurkan peta, namun sebagian besar mencoba untuk memperbaikinya. Saya berharap anak cucuku dapat terus memperbaiki peta. Aku, Master 5 Kekacauan, adalah master luar angkasa ke 20.294. Saya mendapatkan barang berharga yang ditinggalkan oleh senior Feng Guling. Saya merasa sangat diberkati. Saya akan memperbaiki peta dan meninggalkan beberapa harta yang tidak saya butuhkan. Saya telah menciptakan banyak teknik, dan yang paling kuat adalah pemusnahan agung 5 binatang. Inilah akhir tulisannya. Barang berharga, gumam Luo Feng. Dia segera melonjak dan terbang ke langit di atas gunung. Dia melihat sekeliling. Apakah 5 kekacauan meninggalkan barang berharga di sini? Luo Feng membaca dengan cermat. Tiba-tiba, sayap perak muncul di punggung Luo Feng. Dengan kekuatannya, dia mendorong ukiran di saat sibuk. Segera, kayak kemasan yang buram meresap. Dia memeriksa seluruh area dengan satu pemikiran. Tidak ada barang berharga. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hanya ada peta di ruang independen. Mungkinkah Master 5 Kekacauan mengambil semua barang berharga? Luo Feng menggerakkan kakinya dan mencapai puncak gunung di kejauhan. Ada pilar kristal hitam di puncak yang memberikan cahaya redup. Luo Feng tahu bahwa pilar kristal ini membawa peta 3 negeri ekstremis. Itu adalah kombinasi dari hampir 900 master luar angkasa. Setiap master luar angkasa akan meningkatkan peta berdasarkan apa yang mereka ketahui. Meskipun 5 kekacauan telah meninggalkan wasiatnya, namun masih lama sekali untuk kematiannya yang sebenarnya. Jadi dia belum meninggalkan harta sejatinya di sini. Tapi peta ini sangat berharga. Luo Feng berjalan ke pilar kristal hitam. Dia mengirimkan jejak kekuatan dewanya dan menembus pilar. 3 gambar stereoskopik muncul di benaknya. Mereka adalah Gunung Mengalir Tabrujung, Perahu Semesta, dan sektor puncak miring. Peta yang begitu detail. Luo Feng menyeringai. Pantas, ini peta yang dibuat oleh hampir 900 master alam semesta. Sayangnya, puluhan master alam semesta memilih untuk menghancurkan peta itu. Sialan, kalau tidak, petanya akan lebih detail. Jivanji memang luar biasa. Namun peta perahu semesta yang ditinggalkan oleh Jivanji jauh lebih mendasar daripada peta yang terdapat pada pilar kristal hitam. Meskipun hampir 900 master alam semesta telah memperbaiki peta, hanya satu dari mereka yang merupakan master tertinggi, yaitu Feng Guling. Inilah mengapa peta area dalam sangat teliti, namun bagian tengahnya kabur. Aku juga akan menyumbangkan bagianku dari peta. Luo Feng segera memasukkan petanya, memasukkan 3 negeri ekstremis ke dalam diagram jejak menarik. Dia berdiri di puncak gunung, memegang diagram jejak menarik saat dia memasukkan semua informasi di peta. Hah? Ini? Mata Luo Feng berbinar. Dia menahan nafas dan menjadi bersemangat. Tangannya gemetar tanpa sadar. Hahaha, 5 kekacauan. Kamu terlalu baik. Kamu memberiku armor pemusnah iblis gila, dan kamu memberiku token hitam. Luo Feng menyeringai dan menjadi lebih bersemangat.
Saya pernah khawatir bagaimana cara mendapatkan barang berharga yang ditinggalkan oleh Givenchy. Barang berharga yang ditinggalkan oleh Givenchy berada di ruang token hijau yang berada di pinggiran area inti perahu semesta dan sangat berbahaya. Bahkan sampai sekarang, saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa bertahan di sana. Namun, Anda memberiku token hitam dan saya mendapatkan peta yang lebih baik. Luo Feng sangat gembira. Dia sekarang bisa mengerti mengapa makhluk agung di lautan semesta sangat menghargai peta itu. Itu merinci semua rute di 3 tanah ekstremis dan itu merinci semua bahaya di daerah itu. Token hijau mengarah ke bagian terdalam dari area dalam dan di pinggiran tengah. Semakin dalam, semakin berbahaya. Untungnya peta baru ini sangat lengkap dan ada rute yang lebih aman, kata Luo Feng. Setelah punya petanya, sekarang aku akan pergi ke ruang token hijau. Luo Feng mengangguk. Yang saya butuhkan hanyalah tubuh Mosa untuk mempertajam tekadnya di sini. Ada 16 pilar batu bergaris hitam dan salah satunya ditempati oleh leluhur anggrek darah. Jadi tidak ada makhluk agung yang mau pergi ke sana. Ada juga batu lain tempat Master Bintang Beci tinggal dan banyak master alam semesta berkumpul di sana. Sedangkan untukku, saya pasti memilih pilar batu bergaris hitam lain dan berlatih sendiri. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan domainku untuk memeriksa area di sekitar pilar batu bergaris hitam. Luo Feng tersenyum dan terbang ke balik tebing yang paling halus seperti seberkas cahaya. Hahaha. Luo Feng tiba-tiba tersenyum. Berdiri di depan karang, dia menunjuk jarinya dan cahaya kemasan menembus karang. Dia mulai menulis. Dia menanamkan tekadnya yang kuat ke dalamnya sehingga mereka yang tidak tahu bahasa manusia juga akan memahaminya. Aku, pemimpin gerombolan Bima Sakti, adalah master luar angkasa ke-20.294. Aku telah membunuh master alam semesta terakhir, master 5 kekacauan, dan mengambil armor pemusnah iblis gila dan token hitam. Sayangnya, aku tidak memberinya kesempatan untuk menaruh beberapa harta karun di sini. Luo Feng melambaikan jarinya dan cahaya itu mengukir kata-katanya. Tiba-tiba dia berhenti. Aku akan menyelesaikan setengahnya untuk saat ini, bisik Luo Feng. Aku hanya hidup selama lebih dari 10 era. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan 1 era seluruh alam semesta. Aku akan melanjutkannya di masa depan. Hahaha. Master alam semesta sebelum master 5 kekacauan, Feng Guling, mendapatkan armor pemusnah iblis gila, tapi tidak pernah menggunakannya. Lalu master alam semesta terakhir, 5 kekacauan, mendapatkannya. Namun sekarang, saya yang memilikinya. Menarik, sangat menarik. Luo Feng meletakkan jari-jarinya, melihat karakter-karakter itu dan berseru. Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa pergi. Apakah aku akan meninggalkan wasiat terakhirku di sini bersama dengan penyesalanku setelah 3 era alam semesta? Dan kemudian Luo Feng tersenyum. Mari kita lihat apakah saya akan menghilang di samudera semesta atau menciptakan alam semesta tanah suci dan hidup selamanya. Luo Feng terbang ke kejauhan dan dia segera mencapai ujung ruang. Dia terbang keluar dari ruang independen. Pilar batu bergaris hitam yang menjulang tinggi berada tepat di depannya, menembus kabut. Master Bintang Beci berada di sekitar pilar batu bergaris hitam kedua dan ada banyak makhluk agung, kata Luo Feng. Sepi di sekitar pilar nomor 11. Tidak ada makhluk agung di sekitarnya. Luo Feng segera terbang menuju pilar nomor 11. Setelah sekian lama, dia mendarat di atas batu besar yang berputar mengelilinginya. Batuan itu tampak seperti benua dan lipatan di atasnya seperti ngarai dan gunung. Luo Feng berdiri di depan ngarai dan sebuah batu muncul di tangannya. Itu adalah tubuh Mosanya yang telah diubah. Luo Feng melempar batu itu ke ngarai. Tubuh Mosa tidak dapat diidentifikasi dengan penglihatan dan harta karun sejati jenis domain tidak dapat menemukannya. Dia bisa mempertajam tekadnya di sini. Tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat tubuh Mosaku hancur, tekadku akan mencapai tingkat master tertinggi alam semesta, pikir Luo Feng. Dia sangat menantikan waktu itu. Dia segera terbang menjauh dari batu terbang, meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam.
Dari sana dia terbang ke area yang lebih dalam di perahu semesta. Setelah meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam, Luo Feng terus menjelajahi lebih dalam di dalam perahu semesta, di mana lingkungannya penuh dengan lebih banyak kesulitan dan bahaya. Saat ini, aliran cahaya merah menerobos lapisan angin yang mengamuk dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Semakin dalam saya masuk ke dalam perahu semesta, semakin berbahaya itu. Bahkan ada beberapa tempat yang membutuhkan seseorang untuk mengendarai harta karun sejati tipe istana. Saya percaya bahwa setiap makhluk yang mampu sampai sejauh ini adalah mereka yang memiliki harta karun sejati tipe istana puncak, kata Luo Feng. Luo Feng merasa nyaman di ruang kendali inti Menara Bintang saat dia duduk di sofa lembut dan empuk. Meja teh di hadapannya ditata dengan satu set teh istimewa yang disiapkan khusus untuknya oleh istrinya, Susin. Bahkan jika itu adalah master alam semesta, atau bahkan jika saya sekuat master gunung es, saya masih harus tinggal di dalam Menara Bintang. Luo Feng memegang cangkir tehnya. Sepanjang jalan, saya telah melintasi banyak negeri berbahaya, di mana bahkan jenis angin kencang yang paling umum, musim dingin yang dingin, atau bebatuan terbang dapat dengan mudah menghancurkan harta karun sejati tipe istana tingkat atas. Ini hanyalah domain internal. Lingkungan alaminya telah melampaui serangan kekuatan penuh master tertinggi alam semesta. Jika itu tanah inti, seberapa menakutkan itu? Luo Feng merenungkan sendiri. Hanya kekuatan riak per menitnya saja akan melampaui master tertinggi alam semesta. Tidak heran di tanah inti, bahkan master tertinggi alam semesta dengan harta sejati tertinggi bisa dimusnahkan. Untungnya saya punya peta. Peta ini sangat penting. Saya yakin sesama anggota ras manusia dan ras lain juga akan sangat membutuhkannya. Jika setiap orang dapat memiliki salinan peta ini, saya pikir jumlah harta karun sejati yang bisa mereka peroleh akan meningkat pesat. Luo Feng sedikit mengangguk, kemudian segera kesadarannya yang terletak jauh di dalam samudera terpencil dari alam semesta primal memasuki alam semesta virtual. Tubuh Luo Feng saat ini, avatar dan tubuh lautan terpencil ditempatkan di galaksi Bima Sakti untuk jangka panjang, di mana ia sesekali menuju Pulau Bauhinia sekolah dewa leluhur untuk menerima warisan, dan ada juga tubuh yang ditopang oleh kekuatan dewanya di ruang rahasia tersembunyi di jurang terdalam tingkat ke-9 yang disimpan di sana untuk memahami ukiran rahasia tempat itu. Sementara tubuh mosanya tetap seperti batu di ruang pilar batu bergaris hitam untuk mengasah tekadnya. Di alam semesta virtual di puncak Pulau Guntur, "Guru!" Luo Feng berteriak saat dia berdiri di tengah aliran udara yang kacau. Dari ujung aliran udara yang kacau, sesosok berjubah emas berjalan mendekat. Luo Feng awalnya tersenyum, tapi saat dia melihat sosok yang mendekat, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa aliran udara kacau yang mengelilingi sosok berjubah emas yang mendekat itu samar-samar berubah. Ada pemandangan aneh penciptaan dunia, di mana semua jiwa yang hidup dilahirkan. Ada pemandangan kehancuran dunia, di mana langit dan bumi dihancurkan. Berbagai adegan terungkap untuk sesaat. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos berjalan ke arahnya, namun tatapannya tampak agak jauh. "Guru!" Luo Feng membungkuk hormat. "Selamat, Guru!" Luo Feng tidak bodoh. Secara alami dia tahu bahwa pemimpin kota Primal Chaos telah membuat terobosan. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan berkata, "Hanya sedikit terobosan. Saya masih kurang menjadi master tertinggi alam semesta. Tapi terobosan ini sudah cukup untuk memberiku gambaran samar tentang tingkat batas itu. Selama aku berhasil melewati mereka semua, aku akan menjadi master tertinggi alam semesta." "Selamat, Guru. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Guru," kata Luo Feng dengan bersuka cita. Untuk menjadi master tertinggi alam semesta, bagian tersulit adalah menemukan jalan yang belum pernah diambil oleh makhluk agung lainnya. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyeberangan terakhir? Jika saya tidak dapat menyeberang pada akhir era reinkarnasi ini, maka untuk seumur hidupku, saya tidak akan lagi dapat menyeberang, kata pemimpin kota Primal Chaos sambil menghela nafas.
Luofeng mengangguk, karena hanya alam semesta primal yang mampu melahirkan master tertinggi alam semesta. Anda di sini untuk mencariku tentang apa? Tanya pemimpin kota primal Chaos. Acara yang menyenangkan, kata Luofeng sambil tertawa. Acara bahagia apa? Pemimpin kota primal Chaos juga ikut tertawa. Luofeng tidak menjelaskan lebih jauh. Dia menunjuk tepat di ruang hampa di depan mereka. Dengan gerakan dalam pikirannya, aliran udara yang kacau di ruang hampa di sekitarnya mulai berkembang menjadi kapal besar. Puncak gunung yang menjulang tinggi dan terhenti, serta pegunungan raksasa dengan puncak gunung yang tumpang tindih, di mana air terjun megah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Pada saat yang sama, di dalam bagian internal dari ketiganya, berbagai pemandangan muncul, dan terdapat informasi detail yang melimpah untuk setiap adegan yang muncul. Peta, pemimpin kota primal Chaos memandang Luofeng dengan ekspresi terkejut. Ini peta 3 negeri paling berbahaya. Sekarang saya akan mengirimkannya kepada Anda. Harap perhatikan baik-baik, kata Luofeng. Sesaat kemudian, setelah menerima peta dari 3 negeri paling berbahaya, pemimpin kota primal Chaos melihat dengan seksama dan tidak lagi terkejut. Dia kaget. Peta itu dirinci sampai berlebihan. Itu jauh melebihi peta dari 3 negeri paling berbahaya yang dimiliki umat manusia. Dan tingkat ekspektasi yang melebihi ini membuat pemimpin kota primal Chaos merasa sedikit gelisah karena ketakutan. Bagaimana bisa peta sedetail itu? Pemimpin kota primal Chaos tampaknya sangat bersemangat. Luofeng, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Ini adalah peta yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan membiarkannya tergeletak begitu saja dan tanpa cukup kuat. Tidak ada yang berani membawanya. Luofeng tertawa menjawab. Ketika saya berada di domain internal perahu semesta, saya beruntung dan menemukan token hitam. Setelah tiba di ruang pilar batu bergaris hitam dan memasuki ruang individu dari ruang rahasia yang sesuai dari token hitam itu, saya menemukan petanya. Token hitam? Pemimpin kota primal Chaos bingung. Token hitam tidak terlalu berharga. Ada makhluk agung yang dimusnahkan. Setiap era reinkarnasi, jadi akan selalu ada beberapa token hitam berserakan di setiap sudut. Anda cukup beruntung bisa kebetulan menemukannya. Tidaklah mengejutkan. Tapi ruang individu token hitam itu seharusnya menjadi ruang individu biasa. Bagaimana bisa itu bisa berisi peta yang begitu berharga? Kata pemimpin kota primal Chaos. Ceritanya seperti ini. Luofeng menghela nafas lalu menjelaskan. Di ruang individu itu ada pegunungan yang bergulung. Namun dinding batu dari pegunungan itu dicukur menjadi tanah datar oleh makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya dari ribuan reinkarnasi era yang lalu atau bahkan lebih lama. Kemudian dia meninggalkan kata-kata dan diagram pahatan rahasia di atasnya. Oleh karena itu, untuk generasi master luar angkasa setelahnya, satu demi satu mereka menambahkan ke peta, membuatnya cukup kaya akan informasi. Namun ada segelintir master alam semesta yang sengaja ingin menghancurkan peta berkali-kali. Pada saat saya mengklaim kepemilikan, masih ada informasi dari hampir 900 master alam semesta di peta ini. Itulah mengapa peta 3 negeri paling berbahaya ini bisa begitu detail. Mendengar itu, pemimpin kota primal Chaos tidak bisa berkata-kata. Hampir seketika, dia tertawa. Hahaha, keberuntungan umat manusia kita. Ini keberuntungan kita. Pemimpin kota primal Chaos tertawa mengangguk. Benar, itu normal bagi setiap master luar angkasa yang akan menghadapi kiamat. Dengan seluruh rasnya akan musnah, ingin meninggalkan peta. Generasi demi generasi, ini telah terjadi. Inilah yang membuat ruang individu dari token hitam milikmu ini sangat berharga. Setiap generasi makhluk agung yang memiliki kesempatan untuk memilikinya dianggap beruntung. Ayo, cepat ikut denganku untuk bertemu kapak besar. Ini adalah kontribusi besar yang kamu buat. Apapun yang terjadi, Ras harus berterima kasih. Berdasarkan informasi mendetail di peta 3 negeri paling berbahaya ini, ras manusia kita dapat dengan mudah mendapatkan lebih banyak harta sejati dengan kualitas yang lebih baik. Kemampuan umat manusia kita akan menjadi lebih kuat dengan berjalannya waktu.
Sepertinya aku tidak perlu pergi. Aku akan memberikan peta itu kepadamu, dan kamu bisa memberikannya kepada kapak besar, jawab Luo Feng. Oh, tidak apa-apa. Pemimpin kota Primalkios mengangguk. Kalau begitu, aku pergi dulu. Luo Feng segera pergi, menghilang dari tempatnya. Pemimpin kota Primalkios menyaksikan Luo Feng menghilang. Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan desahan. Muridku yang ini memang luar biasa. Kemampuannya telah meningkat pesat, yang sangat menguntungkan ras manusia berkali-kali. Seperti sebelumnya, selama munculnya Guru Origin dan pencipta kapak besar, mereka berdua mencapai berbagai prestasi luar biasa yang tidak pernah gagal membuat orang kagum dan tercengang. Munculnya setiap makhluk agung dengan sendirinya merupakan legenda, dan pertemuan yang muridku temui sudah dapat dianggap legenda. Sepertinya di masa depan, dia kemungkinan akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri dalam daftar makhluk tertinggi. Pemimpin kota Primalkios tertawa sendiri. Setelah itu, dia bertemu dengan pencipta kapak besar di depan istana dewa yang sederhana. Langit telah menganugerahkan kepada kita ras manusia. Langit telah menganugerahkan kepada kita ras manusia. Hahaha. Dengan peta ini di seluruh samudera semesta, hanya akan ada beberapa kelompok kekuatan tertinggi yang bisa sebanding dengan kita manusia. Pendiri kapak besar tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, setelah kejadian di perahu semesta, saya tidak memiliki banyak kesempatan. Oleh karena itu, saya telah meninggalkan perahu semesta dan kembali ke sektor puncak miring yang merupakan tanah keberuntunganku. Peta yang saya dapatkan sebelumnya, setelah pemusnahan Master Yuan Ao terpecah, saya hanya mengkhawatirkan ketidaklengkapan peta. Dengan peta ini untuk menembus peta yang lain. Dengan peta ini untuk menembus peta yang lain, saya akan lebih mudah berada di sektor puncak miring. Pemimpin kota Primalkios, Luo Feng telah memberikan kontribusi besar kali ini. Mari kita berikan hadiah 20.000 poin kontribusi, kata pendiri kapak besar langsung. Baiklah, pemimpin kota Primalkios mengangguk. Jika kamu bekerja lebih keras untuk meningkatkan lebih lanjut, kamu akan menjadi bagian dari daftar makhluk tertinggi di alam semesta. Kapak besar menghela nafas. Saat itu, umat manusia kita akan lebih kuat. Dengan bantuanmu, mungkin aku bisa mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan Guru Origin. Pemimpin kota Primalkios mengangguk dengan lembut. Dia juga tahu tentang ini. Guru Origin telah selamanya ditekan. Jika dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya, seberapa sulitkah itu? Namun selama kekuatannya kuat, tidak ada yang sepenuhnya mustahil. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.